Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tema 3, masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3. Anakku sekalian, sebelum memulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simak ya. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rangku Alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Nah, ini inti dipelajari oleh bareng guru olahraga kalian ya. Ini juga Rangku Alu. Nah, ini. Ayo berkreasi. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas ya. Nih, tanaman pohon di bumi untuk masa depan kami. Ayo membaca. Persatuan dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Jadi harus berlatih ya menulis. Sudah kelas 6, tulisannya harus lebih baik dari kelas 1 sampai 5. Jadi jangan dari 0 lagi, kan sudah 6 tahun nulis. Bacalah teks berikut. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Ya. Lebih gede.
Nah, peta pikirannya. Isilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Sang saka merah putih. Apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Buatlah pertanyaannya dan jawabannya. Kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Tukarkan tulisanmu dengan temanmu. Gunakan buku EYD untuk memeriksa kata baku yang ada pada tulisanmu dan tulisan temanmu. Jadi saling koreksi. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Nah, apa yang menarik? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Kamu pikirin tuh, renungkan. Jangan sampai enggak. Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Kalau dulu sebelum COVID bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya kan? Harus bersatu, harus ngumpul. Tapi kalau lagi COVID berarti dibalik kali ya. Bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Ini hanya candaan karena di masa COVID kita nggak boleh kumpul-kumpul. Kita harus menjaga prokes. Ya, harus menjaga protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kedua, memakai masker. Sekarang maskernya 2 lapis. Ketiga, menjaga jarak. Kamu dengan temanmu paling tidak 2 meter. Keempat, mengurangi mobilitas. Jangan sering pergi-pergian. Kelima, menghindari kerumunan. Kalau ada kerumun pisah jauh-jauh, jangan malah nambahin. Keenam, makan makanan yang bergizi. Ya anak-anak ya. Ada lagunya tuh yang cuci tangan dengan baik. Cuci tangan ya. Cuci tangan juga nggak sekecek-sekecek itu ya anak-anak, 20 detik. Airnya dikucurin ya. Terus ambil berapa sedikit sabun sedang lah ya, yang cukup rekos-rekos-rekan ke jari-jari jemarinya, masukkan. Lalu ini kuku-kukunya diulek-ulek. Lalu yang belum kenanya nih punggung tangan. Lalu ini kan belum kenain ya, kenain. Terus diulang-ulang sampai hitungan ke-20. Lalu disiram lagi air bersih ya. Dan itu dilakukan sering mungkin. Ketika kamu megang apa-apa, cuci tangan lagi. Katanya sampai kulitnya pada tipis ya, karena sering dicuci. Terus juga perlu hand sanitizer ya, untuk kita megang apa-apa kita semprotin ya, jadi selalu steril tangan kita dari benda-benda. Mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa mulai. Udah selesai anak-anak, karena belajarnya telah selesai, kalian jangan lupa mengirim ke Google Classroom ya, bagian tugas dicermati, bisa
bisa saling bertukar pikiran atau diskusi dengan ayah bundamu, dengan adik kakakmu, dengan om tantemu, juga bisa video call